Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Asikri dengan NIM 23136 dari jurusan Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menampilkan data mahasiswa menggunakan tabel yang berisi kolom, nama, NIM, dan jurusan. Di sini saya akan membuat datanya itu 10 mahasiswa. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk membuat codingan HTML itu. Kita memerlukan yang pertama Visual Studio Code untuk melakukan sebuah codingan. Kemudian kita memerlukan Google Chrome sebagai apa? Sebagai untuk kita melihat hasil runningnya. Ini sebenarnya bisa pakai browser apa saja, tapi saya menggunakan Google Chrome untuk utamanya, browser utama. Kemudian langkahnya yang kedua, kita harus membuat sebuah file baru yang akan kita lakukan codingannya untuk membuat HTML yang berisi data mahasiswa tersebut. Kita masuk ke bagian yang ada di bagian file yang ada di aplikasi VS Code, kemudian kita buat folder baru di sini. Kemudian kita namakan terserah, tapi di sini saya akan menamakan dengan NIM saya dan nama saya. Nah, setelah seperti ini udah jadi. Nah, kita langsung masuk aja ke step yang selanjutnya, yaitu kita buka Visual Studio Code-nya. Kemudian kita open folder terlebih dahulu. Kita buka ke file folder yang kita udah buat tadi, diletakkan di mana. Kemudian select folder, kemudian kita buat folder ini, kemudian klik new file. Kemudian kita namakan, misal kita namakan yang kita juga. Nah, terus kita harus beri extensionnya itu .html supaya bisa kedeteksi kalau ini itu HTML. Kemudian dalam codingan yang pertama kita harus membuat biar cepat aja, kita gunakan kode ketik HTML .2.5, langsung ada sudah isinya. Tinggal kita lebih mudah lagi untuk mengisinya. Kemudian di sini yang pertama yang perlu kita lakukan, kita membuat sebuah titelnya dulu. Kita ubah di sini. Titelnya itu mungkin bisa nama saya, tapi terserah mau titelnya apa. Oke, sudah. Terus di bagian body sini kalian buat yang namanya di body ini kalian buat yang namanya tag table. Fungsinya buat apa? Karena kita akan membuat table, jadi kita memerlukan tag dari table ini. Kita tutup kurung, kemudian di enter saja. Kemudian di kolom tabel ini yang di dalam ini kita isi dengan td. Tag TD itu fungsinya buat apa? Fungsinya buat membuat sebuah kolom atau data yang bisa kita isi. Di sini kita isikan saja. Sebelum itu kita buat tag lagi untuk headingnya. Itu yang digunakan heading pertama karena ini yang akan menjadi bagian pertamanya. Kita tuliskan data mahasiswa. Setelah ini, kemudian kita bisa cek hasil yang kita udah coding tadi di file yang kita sudah buat tadi ya. Kita buka. Nih, sudah ada. Kita lanjut. Ini masih belum selesai, jadi kita lanjut aja dulu. Kemudian di sini di bagian tabel ini, di dalam tabel yang pertama ini, kita tambahkan seperti align
Di sini center aja ya, karena kita kan bikin datanya di tengah gitu. Jadi kita butuh yang center. Kemudian kita di tabel ini juga butuh border. Bordernya berapa? Di sini kita tulis satu aja. Terserah. Tapi kalau mau buat yang seperti saya harus satu. Oke. Tuh. Nah, di sini kalian bisa tambahkan lagi untuk menambahkan width dan lebar dan tingginya ya. Lebarnya di sini sorry. Lebarnya di sini misal 800. Setelah kita cek di sini, nah ini sudah ya. Kemudian di kita juga bisa tambahkan ketinggiannya mau berapa, misal di sini 400 saja. 400 ketinggian, kita bisa turunin lagi kalau misal ketinggian di 100 saja. Oke, sudah cukup segini. Ini ganti aja biar nggak terlalu panjang. Nah, kemudian di tanda mahasiswa ini kita bisa tambahkan juga center. Nah, kita pindah yang ini dengan Alt, kita copy terus taruh di tengahnya. Nah, coba kita cek sekarang. Nah, sekarang Anda sudah berada di tengah-tengah. Ini bisa jadi seperti ini ya, tapi bisa juga pakai yang lain seperti ini. Misal TD ini kan, TD ini kita buat. Nah, di sini di TD ini kita bisa isikan kalau perlu pakai yang center ini. Itu bisa juga. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Ini kasih align juga sama seperti yang tadi. Center fungsinya buat apa? Fungsinya sama sebagai untuk memindahkan ke tengah. Kemudian bisa dikasih call. Enggak, itu nanti aja. Ini kita lanjut aja langsung ke poin berikutnya. Nih kita coba lihat dulu. Hasilnya sama, nggak berubah karena emang ya itu bisa juga pakai itu. Kemudian kita kasih tag tr. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat membuat baris baru. Di tr ini kita juga tambahkan td. Untuk apa? Untuk mengisi datanya. TD di sini kita butuh TD-nya itu kan NIM nama dan jurusan, berarti ada 3, berarti kita buat 3. Di sini kanunnya kita bisa dikasih heading ketiga mungkin. Oke, kita kasih NIM dan nama. Heading 2 aja. Kita ubah heading 2 aja biar sama, yang biar urut ya. Heading 2 kita di sini NIM. Di sini jurusannya. Oke, seperti ini. Coba kita cek lagi di sini. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini kenapa masih gini ya? Jadi cara mengubahnya, kita di bagian tadi kita tambahkan fungsi call span. Fungsinya buat apa? Biar fungsinya biar dia bisa merata biar menjadi satu ya. Ini 3. Ini kan ini ada 2 nih, dan nanti kalau di call span 3 nanti jadi cuma 1 doang. Nah, seperti ini. Nah, di bagian ini kita bisa kasih align center juga.
Nah, biar ke tengah semua. Oke, lanjut. Untuk berikutnya kita kan akan mengisi data mahasiswanya sebanyak 10. Jadi cara cara cepatnya kita bisa lakukan copy paste sebanyak 10 kali. Oke, mungkin gini dulu. Oke. Bagian align center ini bisa kita hapus dulu karena kita nggak menggunakan itu. Kemudian nama pertama ya. Nama pertama ini sebentar, kita hapus dulu headingnya karena di bagian ini kita tidak memerlukan heading. Kita hapus semua headingnya. Nah, kemudian yang ini kita copy lagi. Yang bawahnya kita hapus saja. Oke, kita buat. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama-namanya. Di sini saya sudah memiliki nama-nama yang tersedia untuk melakukan pendataannya. Pertama, nama saya sendiri. Kemudian name-nya. Kemudian jurusannya. Nah, karena ini kemungkinan akan sama semua, jadi bagian ini kita bisa copy lagi. Yang bawah kita hapus lagi. Kita ganti dengan yang baru. Nah, selanjutnya ini data teman saya juga ada di sini. Selanjutnya kita buat sampai 10 data mahasiswanya. Oke, setelah semua datanya sudah dimasukkan ke dalam codingan, kita lihat hasilnya di sini. Udah masuk semua ya, 10 orang. Nah, untuk selanjutnya, setelah selesai menampilkan data mahasiswanya dengan menggunakan tabel, kita menggunakan dan kita juga sudah menggunakan heading pada kolomnya. Nah, selanjutnya itu kita bisa memberikan warna pada masing-masing tabelnya untuk apa? Supaya untuk memperindah dari datanya. Yang dapat kita lakukan untuk melakukan pemberian warna, kita bisa menggunakan fungsi dari BG color. BG color itu kita bisa gunakan dulu. Misal ya, kita kan ininya putih, misal kita nggak mau putih ininya, kita bisa gunakan pada bagian body ini kita tambahkan BG color. Di sini kita ganti misalnya mau apa, misalnya mau silver aja, nggak mau yang putih. Setelah kita kemudian kita cek, nah sudah menjadi silver. Nah, kemudian untuk bagian ini juga bisa, bagian nama ini data ini semuanya juga bisa. Caranya sama semua. Di data mahasiswa ini misalnya kita ganti menggunakan BG color juga. Misal yang data mahasiswanya ini putih. Nah, putih, terus kita ubah juga yang lain semuanya sama pakai fungsi yang sama, background color. Sini misal nama name jurusan ini kita ganti ke kuning, kita pakai kata yellow. Kalian bisa juga menggunakan
kode 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 warna, tapi untuk kode warna sendiri kalian harus mengingatnya ya warna apa yang ingin kalian gunakan. Jadi paling gampang ya tinggal ketik aja namanya menggunakan bahasa Inggris itu sendiri. Kemudian kita juga bisa di sini sini misal pada bagian ini kita mau pakai warna cian, warna biru langit. Nah, udah berubah juga nih, udah berubah biru langit. Ya, kemudian misal kita mau selang-seling nih, biru, warna lain biru, warna lain itu bisa gunakan, bisa copy aja ini. Kita cek dulu. Oke. Kita cek sekarang. Oke, udah benar ini. Misalnya yang selang-selingnya ini, yang keduanya ini kita gunakan warna, misal warna hijau. Kita sama juga menggunakan bagi color juga. Gantiannya ini ganti green. Coba kita cek dulu. Sudah berubah. Kita tinggal copy aja. Kemudian masukkan juga ke yang lainnya. Ini juga masukkan. Ini juga masukkan. Oke. Coba cek lagi. Oke, sudah jadi semua. Mungkin ini tampilan sudah kita refresh, sudah kita perbarui. Ini hasil yang kita dapat dari membuat tabel yang berisi data mahasiswa, nama, NIM, jurusan. Data mahasiswa ada 10 mahasiswa. Dan menggunakan pemberian warna pada tabelnya. Sekian yang dapat saya presentasikan pada tugas kali ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.